mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'un Al-Mufidah Fit Tauhid Wal Aqidah. Wa qabla an nabda fa mualliful kitab Syekh Abdul Karim Al-Qadhi yusallim alaikum jami'an. Penulis buku ini yaitu Syekh Abdul Karim Al-Qadhi atau Syekh Abu Abdul Karim Muhammad Ibnu Hasan Al-Qadhi, yaitu Syekh Abu Abdul Karim Muhammad Ibnu Hasan Al-Qadhi yusallim alaikum jami'an. Beliau menyampaikan salam untuk antum semua melalui via WA kemarin. Kata beliau, sampaikan salam kepada seluruh tullabul ilm. Kita masuk pada hadis nomor 5 pada bab min masail asyirki, termasuk bagian permasalahan syirik. Bab asyirku billah a'zamuz dzunub, syirik kepada Allah merupakan a'zamuz dzunub, merupakan dosa yang paling besar. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar. An Abdullah Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzanbi a'zamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qal, Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, dalam kondisi dia Allah Azza wa Jalla yang menciptakan engkau. Qal, lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, qultu summa ayyun, kemudian apa lagi? Qal, Rasul mengatakan, summa antaqtula waladaka, kemudian engkau membunuh anakmu, makhafata ayyat'ama ma'aka, karena khawatir agar makan bersamamu. Qal, qultu thumma ayyun, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, summa antuzaniya halilata jarika,
kemudian engkau menzinai istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Ya ikhwan, untuk perhatikan pada bab ini, setelah penulis menyebutkan bab tentang makna kalimat la ilaha illallah, setelah beliau menyebutkan keutamaan kalimat la ilaha illallah dan juga menyebutkan pentingnya kalimat la ilaha illallah, maka beliau masuk pada tafasil, masuk pada rincian, yaitu lawan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Asyirku. Makanya beliau menyebutkan bab asyirku billah a'zamuz dzunub. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah adalah dosa besar yang paling besar. Semata-mata seseorang ketika melihat bab ini tadi disebutkan bahwasanya syirik merupakan dosa paling besar, apa yang anda fahami dari ini? Yang difahami dari ini sudah membuat kita merinding bahwasannya syirik merupakan dosa yang sangat mengerikan. Ini hadis, ya. Nanti kita baca ta'liqnya, disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita membaca ta'liq di sini, ikhwan, antum perhatikan di sini dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa. Berarti bertanya tentang apa? Tentang keburukan. Boleh apa tidak seseorang mempelajari perkara-perkara yang buruk? Jawabannya iya. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka untuk mengantisipasi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, dulu aku bertanya, atau orang-orang dulu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada Rasul tentang apa? Keburukan. Apa tujuannya? Makhafata ayyudrikani, khawatir jangan sampai keburukan tadi menimpa diriku. Kata seorang penyair apa? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi aku mengenali keburukan tujuannya apa? Supaya jangan sampai aku terjatuh pada keburukan tersebut. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan, tentang dosa. Bukanlah sesuatu yang tercela, tapi dalam rangka apa? Supaya jangan sampai beliau terjatuh pada perbuatan dosa. Beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyudzanbi a'zamu indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul tentang dosa besar yang paling besar. Dijawab oleh Rasul, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat tandingan untuk Allah, wa huwa khalaqaka, dalam kondisi Allah yang telah menciptakan engkau. Nid di situ disebutkan di ta'liq ai mislan au wa nadhiran, yaitu sesuatu yang nadhir, serupa.
wa huwa khalaqaka. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Penekanan bukan ini? Penekanan ini ikhwan. Antum bisa bayangkan, diingatkan oleh Nabi SAW. Rasul mengatakan dosa besar yang paling besar itu adalah syirik. Engkau menyekutukan Allah dalam kondisi engkau diciptakan oleh Allah. Ini semakna dengan ayat Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengandung konsekuensi harus mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Yang menciptakan antum adalah Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tatkala engkau meyakini Allah yang menciptakan engkau lalu engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa itu bukan karya Ibnu Taimiyah, tapi kumpulan dari keterangan atau kumpulan ilmu Ibnu Taimiyah. Ya. Siapa yang menyusunnya? Abdurrahman Ibnu Qasim bersama anaknya. Siapa nama anaknya? Muhammad Ibnu Abdurrahman bin Qasim. Dia punya cucu. Abdurrahman bin Qasim punya cucu. Siapa cucunya? Hah? Ibrahim? Hah? Siapa nih? Hah? Abdurrahman yang menyusun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dibantu sama putranya yaitu Muhammad. Muhammad punya anak. Hah? Siapa namanya? Abdul Malik Ibnu Qasim. Pensyarah di situ kalau nggak salah ada Riyadhus Shalihin dan juga penulis kitab Aina Nahnu Min Haula. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Anna syirka, bahwasannya syirik, anna syirka billahi a'zamu dzanbin usiyallahu bihi." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketahuilah, i'lam rahimakallah, anna syirka billahi a'zamu dzanbin usiyallahu bihi. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya syirik, menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Kemudian di situ disebutkan di ta'liq halaman 18. Anda perhatikan di situ. Wa qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan fi Fathul Majid. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Fathul Majid. Fathul Majid ini syarah kitab tauhid. Ya. Asal kitab Fathul Majid adalah Taisirul Azizil Hamid. Taisirul Azizil Hamid. Ditulis oleh
cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu sepupunya Abdurrahman bin Hasan ini tadi. Tapi penulis Taisirul Azizul Hamid ini tadi belum menyelesaikan kitab tersebut. Beliau meninggal, tewas dibunuh. Ngeri kan? Ngeri ya ikhwan. Ya, du'atut tauhid itu banyak musuhnya. Di antaranya siapa? Syekh penulis Taisirul Azizul Hamid itu dibunuh ya ikhwan. Banyak para ulama yang dibunuh. Contoh yang dibunuh lagi Ihsan Ilahi Zahir juga dibunuh. Masyayikh kita di Yaman, antum lihat masyayikh yang dibunuh di Yaman, yang di Darul Hadis Fiyush yang dibunuh, ya bukan mati perang. Kalau mati perang itu udah banyak. Ya, yang dibunuh Syekh Abdurrahman Al-Adani dibunuh kapan? Ketika mau sholat zuhur, ditembak dengan 20 peluru masuk bagian kepala, bagian badan, kena kepala juga. Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah dibunuh pada saat selesai mengajarkan syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rashid At-Tanbihatus Saniyah. Pulang selesai ngajar, keluar masjid, masuk mobil, mobilnya meledak, bom. Syekh ini guru anak semua, Syekh Abu Waqqas Abdul Karim Ad-Dhali'i pulang dari Aden, dicegat, tahu-tahu diberondong, dia dan saudaranya meninggal dunia. Itu yang di Darul Hadis Fiyush yang dibunuh. Belum lagi yang di tempat-tempat lain. Ya dakwah itu seperti itu, resiko. Ya, banyak orang yang tidak senang dengan dakwah salafiyah itu tadi. Terkadang menggunakan kekerasan. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan dalam kitab Fathul Majid beliau mengatakan, azlamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan untuk Allah, wa huwa khalaqaka, dalam kondisi dia Allah yang menciptakan engkau. Kezaliman yang paling besar. Apa kezaliman yang paling besar? Engkau membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah menciptakan engkau. Kenapa dikatakan kezaliman yang paling besar? Alasannya kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, li'annahu ightisabu haqqir rububiyah. Dikarenakan kesyirikan itu adalah ightisab, perampasan hak rububiyah, minal ibadati wad du'a wan nadri wa nahwihi. Apa hak rububiyah? Berupa ibadah, berupa doa, berupa nazar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak rububiyah. Wa sarfuhu lil 'abdil ladzi la yastahiquhu. Lalu dipalingkan kepada hamba yang tidak berhak untuk mendapatkan hak rububiyah tadi. Zalim apa enggak? Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Seluruh urusan hamba ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha berkuasa. Yakin antum Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa? Yakin toh? Nah, sekarang antum bisa bayangkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar seperti itu, hak rububiyah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi keharusan pada rububiyah kalau kita meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah yang ngasih, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, maka konsekuensinya apa? Harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala toh. Sekarang anak pertanyaan untuk antum. Antum sebagai santri di sini. Antum dikasih ilmu, diajari, dikasih makan, dikasih minum, dikasih segala macam.
kemudian antum tidak nurut, gimana? Zalim apa tidak? Zalim. Antum dibesarkan orang tua, antum dilahirkan, antum dididik sama orang tuanya antum, kemudian antum tidak mau patuh dengan orang tua, zalim bukan? Zalim. Lah ini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur urusan kita semua. Lalu kita palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa tidak? Allah Subhanahu wa taala cuma minta dari kita agar kita ibadah kepadanya. Allah tidak minta dunia, Allah tidak minta uang, tidak minta kekayaan, tidak. Allah cuma minta kepada kita agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ibadah ini tadi dipalingkan kepada selain Allah, maka dianggap sebagai azlamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Makanya dalam ayat Al-Quran disebut syirik merupakan kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Wadih? Jelas? Ya, jelas sekali seperti itu tadi. Kemudian ya, jelas paham, syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Kira-kira ada enggak dosa besar yang paling besar dibandingkan syirik? Ya. Seluruh ya, dosa besar yang terjadi khususnya pada syirik, yang mendasarinya adalah al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berucap, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Itulah yang menyebabkan segala macam bentuk kesyirikan, yaitu berbicara atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Seseorang mengira dia berada di atas kebenaran, namun tanpa dia sadari dia berada pada kebatilan. Wadih? Jelas ya? Kemudian masuk pada bab yang berikutnya. Bab tahrimu ta'liqil huruz warruqa wattamaim. Bab haramnya menggantungkan al-huruz ya, warruqa wattamaim ya. Al-huruz ya, lebih kurang bisa antum artikan ya, jimat ya. Tamaim sama sejenis jimat ya ikhwan. An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Antum perhatikan di bab ini penulis tidak menyebutkan langsung memvonis syirik, ya enggak? Penulis cuma mengatakan haramnya menggantungkan al-huruz ya. Beliau tidak langsung memvonis syirik. Kenapa? Jawabannya sebelum kita lanjutkan, sengaja disebutkan umum karena masalah ini butuh rincian ya. Makanya bahasa beliau lebih umum, haram. Ketika disebutkan haram itu mencakup syirik besar dan mencakup syirik kecil. Jadi mencakup syirik besar dan syirik kecil. Jadi gini ya ikhwan, dirinci kesimpulannya,
ta'liqul khuruz waruqa wa tamaim, atau menggantungkan jimat. Menggantungkan jimat ada rinciannya. Kalau jimat ini tadi, apapun, pokoknya lebih simpelnya jimat ya, apapun yang digantungkan, mau dia sifatnya gelang atau kayu atau mungkin apapun, intinya jimat ya. Rinciannya, kalau jimat ini tadi diyakini jimat inilah yang punya pengaruh dengan sendirinya ya, maka dia jatuh pada syirik besar. Tapi kalau diyakini jimat ini tadi cuman sebagai sebab, sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah, yang menolak bala adalah Allah, jimat ini cuman sebab, ada jimatnya katanya. Kalau dia yakini jimat inilah yang menyebabkan dia kebal, bukan Allah Subhanahu wa taala, jatuh pada syirik besar. Kalau dia meyakini jimat inilah yang menjadi sebab secara zatnya, bukan sebab ya, meyakini jimat inilah yang punya pengaruh secara zatnya, bahwasannya rezekinya lancar, bukan Allah Azza wa Jalla, tapi jimat yang diyakini sama dia bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, syirik besar. Tapi kalau diyakini, kata dia, ya saya lancar usaha nih, untung, laris, itu karena ada jimat ini tadi sebabnya. Sebenarnya memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla, maka jatuh pada syirik kecil. Jelas? Walaupun syirik kecil ya tetap dikatakan syirik. Kemudian an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbala ilaihi rahtun. Aqbala ilaihi artinya mendatangi beliau, rahtun sekelompok orang. Rahtun itu jumlah yang berkisar 3 sampai atau masih di bawah 10 ya, 3 orang lebih tapi masih di bawah 10. Fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahid, yaitu 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10. Itu namanya rahtun. Kalau yang 3 di bawah 10 itu namanya nafar. Nafarun 3 sampai 9. 3 sampai 10 rahtun. Ingat baik-baik. Jumlah orang kalau 3 sampai 10 namanya rahtun. Kalau 3 sampai 9 namanya nafarun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Dari Uqbah ibni Amir bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok orang. Fabaya'a tis'atan, lalu Rasul membaiat 9 orang, wa amsaka an wahidin, lalu beliau menahan diri dari 1 orang. Ada 1 orang yang tidak dibaiat oleh Rasul. Faqalu, mereka lalu bertanya, ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta hadha. Ya Rasulullah, engkau telah membaiat 9 orang, namun engkau meninggalkan 1 orang ini. 9 engkau baiat, 1 engkau tidak baiat. Kenapa ya Rasul? Qal, Rasul mengatakan, inna alaihi tamimah, sesungguhnya dia memiliki tamimah, atau sesungguhnya pada dirinya ada tamimah. Apa tamimah? Di situ disebutkan at-tamaim jam'u tamimah.
Tamaim itu jamak dari tamimah. Apa tamimah? Wahia kharazat, ya, kanatil arab tu'alliquha ala auladihim. Nah, tamimah itu adalah sejenis kharazat, kalung atau gelang, ya, yang di apa namanya, dianyam, ya. Dulu al-arab tu'alliquha ala auladihim, biasa digantungkan pada anak-anak mereka, yattaquna bihal ain fi za'mihim. Mereka tujuannya untuk menangkis penyakit ain. Apa biasanya kalau wong daerah kita, Lutfi, biasanya gelang hitam, ada kan bayi-bayi dusun, kalau digelangnya itulah lebih kurang, namanya tamimah. Ana di mana ya? Lihat di Sulawesi kemarin, anak kecil. Wah, orang Sulawesi jangan tanya bab-bab yang seperti ini. Sama juga di anak pernah ke daerah Sungsang, ya, kasih gelang. Ya orang-orang kampungan juga sama. Mungkin orang-orang kota ini saja enggak. Jadi biasanya gelang hitam. Gelang hitam. Pernah juga nonton ya? Kalau bayi-bayi kalau kasih gelang hitam. Kasih kalung kayak kalung jaka sembung itu. Supaya jangan diganggu setan katanya tadi. Ya enggak? Atau supaya anti penyakit ain. Kemudian balik ke hadis atas, fa'adkhala yadahu faqata'aha. Lalu Rasul memasukkan tangannya, kemudian beliau memotongnya. Fabaya'ahu. Kemudian Rasul pun membaiat orang tadi. Waqal, lalu Rasul mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah jatuh pada kesyirikan. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Albani wa hassanahu wal al-Wadi'i. Hadis ini riwayat Ahmad, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Muqbil. Kita lihat ta'liq itu nomor 4. Wa qala al-'allama Ibnu Baz kama fi kitabi fatawa muhimmatin li umumil ummah atau li umumil ummah. Berkata Syekh bin Baz, kata Syekh bin Baz, amma ta'liqur ruqa 'alal marda awil atfal fadzalika la yajuz. Adapun menggantungkan ar-ruqa, jimat, ya, pada orang-orang sakit, sama saja ya. Al-khuruz, war-ruqa, wat-tamaim, itu semua raja-raja jimat, gitu tuh. Antum bisa artikan dengan makna jimat, sama baik. Ruqa itu kadang tulisan-tulisan, nah, kayak lafaz-lafaz abjad Arab, masukkan kertas, raja-raja itu digantungkan, sama. Tamaim juga sama, intinya jimat. Jimat itu macam-macam. Ada yang kadang kayak huruf ta. Ya. Entah simbol-simbol apa gitu, kertas ditulis kemudian kasih kain putih, nah itu namanya sama juga. Atau mungkin al-huruz, ya, entah kayu apa, entah apa segala macam, atau dalam bentuk semuanya, intinya semuanya jimat bahasa kitanya. Kata Syekh bin Baz, adapun menggantungkan jimat pada orang yang sakit atau anak-anak, fadzalika la yajuz, ini tidak diperbolehkan. Wa tusammar ruqa al-mu'allaqah, ini disebut dengan istilah apa? Jimat yang digantungkan. At-tamaim, ya, atau wa tusamma ar-ruqa al-mu'allaqa at-tamaim. Ana ulangi. Wa tusamma ar-ruqa al-mu'allaqatu at-tamaimah. Ruqyah yang digantungkan tadi disebut dengan apa? Jimat. Wa tusamma al-huruz, juga disebut dengan istilah al-huruz. Wal jawami, juga disebut istilah al jawami. Mau disebut dengan
at-tamaim, al-hurus, al-jawami, terserah mau disebut apa, mau disebut ayat raja, mau disebut puluh perindulah, mau disebut apa lagi, bambu buntulah, mau disebut intan buntatlah, mau disebut segala macam. Kalau antum di Kalimantan apa? Macam-macam jimat, macam-macam ya, apapun namanya. Waswab fiha annaha muharramatun, dan yang benar pada jimat-jimat tersebut annaha muharramatun, hukumnya haram. Wa min anwa'i syirki, dan digolongkan jenis-jenis syirik, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempurnaan pada dia. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, sama wada'ah tadi jimat juga ya, biasanya digantungkan di sini, di gelang, di sini, di apa, lengan biasanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesembuhan kepada dia, atau tidak akan memberikan kebaikan kepada dia. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, atau wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu ada kurang ya, ada kurang man yang lebih tepat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan, ya, man ta'allaqa tamimatan, itu kurang, antum kasih aja man di halaman 19 itu, di bukunya antum yang punya buku, coba lihat pada lafaz wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ta'allaqa tamimatan, yang tepat apa? Man ta'allaqa. Ana ulangi lagi ya. Kata penulis, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan kepada dia. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan ketenangan kepada dia, atau kenyamanan, sama ya. Wada'ah itu maknanya roha atau sukun, ketenangan ya. Ya, ketenangan, kesembuhan, kenyamanan, ketentraman, itu semakna. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah fala wada'allahu lahu, siapa yang menggantungkan wada'ah, maka barang siapa yang bergantung dengan wada'ah, ya, barang siapa yang bergantung dengan tamimah, maka Allah tidak akan berikan kesempurnaan kepada dia. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang bergantung dengan wada'ah. Jadi di sini ada dua macam ya ikhwan, ada allaqah wa ta'allaqah, dia gantungkan plus bergantung. Kadang ta'allaqah biduni ta'liq, dia menggantungkan hati tapi tidak menggantungkan. Hatinya yang digantungkan, tapi barang tidak digantungkan. Ditaruh di mana? Hah? Di dompet. Ya. Kalau allaqah artinya menggantungkan. Ya. Ada orang yang, kata para ulama, orang itu macam-macam dalam bab ini. Ada yang allaqah wa ta'allaqah, menggantungkan plus bergantung hati. Ada yang ta'allaqah biduni ta'liq, dia bergantung tanpa menggantungkan. Apa yang bergantung? Hatinya yang bergantung, tanpa menggantungkan benda tadi. Jelas? Di mana ditaruh? Di dompet sama dia.
Orang yang punya jimat lupa dompet, nggak berani dia, ya, pulang dia takut dituja orang, jimat kebalnya tinggal, ya enggak? Nah, enggak, biasanya kalau kencing aja orang yang punya jimat tuh kencing aja dompetnya tuh dilepas sama dia, ya, takut campa ilmunya. Banyak pantangan, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Udah, memang anak cucung dedemit yang seperti itu tadi, ngabdikan diri dengan syaitan. Kata Nabi SAW, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan juga sabda Nabi SAW, Rasul mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan atau bergantung dengan jimat, maka sungguh dia telah syirik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi SAW, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, ruqah jambi-jambi atau ruqyah jambi-jambi, wat tamaim, ya, jimat-jimat, wat tiwala syirkun, itu sama ya. Ruko, tamaim, tiwala itu sama, itu pelet, jimat untuk memelet orang. Nah, itu namanya tiwala, ya. Semuanya syirik, intinya jimat dengan berbagai macam jenis, ya. Jelas. Mau disebut jimat pengasih lah, kalau bahasa kita sekarang apa? Ya, jimat pengasih lah. Apa jenisnya kalau jimat pengasih itu? Macam-macam. Ada supaya suaminya apa namanya, seneng sama dia. Jimat itu macam-macam. Ada yang kadang tujuannya orang berjimat itu untuk kewibawaan, supaya kalau ngantor tuh Masya Allah, membuat orang itu tertarik, berwibawa. Masya Allah. Ada yang jimat fungsinya untuk pelaris, ada yang untuk pengasihan, bahasa Arabnya tiwala, ya, sama baik lah. Apa kalau pengasihan kalau Indonesia, versi Indonesia, bulu perindu, orang merindu-rindu, nah, sama baik, ya. Ajaran ini pelet ini tadi, ya, ada semua. Indonesia ini cukup, antum banyak kesyirikannya. Ratu pelet, ini pelet, ya enggak? Ratu gelap, ratu kejahatan, mak lampir. Walau alam bener adoniana pun enggak, ini pelet, mak lampir, gerandong itu tadi. Yang jelas itu ngajak kepada kekufuran, ya. Tapi yang jelasnya kalau di buku-buku sekolah itu, ya, adanya Dewi Sri. Ada enggak di sekolah antum di buku? Hah? Ada nih? Padi. Ada enggak di buku antum? Kalau zaman anak dulu ada, SD zaman anak dulu. Ada kisah Dewi Sri adalah Dewi Padi. Kira-kira kalau Lutfi masih sekarang itu kira-kira di kurikulum, buku-buku kurikulum sekarang. Udah ketik lagi? Oh, udah. Kalau dulu di SD anak ingat dulu ada buku SD, kurikulum dulu kan masih kurikulum 94 kan. Nah, ada di anak dulu. Anak ingat masih sampai sekarang nempel. Coba kalau dulu di tentang pelajaran tauhid. Jadi pelajaran dulu buku IPS. Adalah disebutkan Dewi Sri adalah Dewi Padi. Ada pula gambarnya, pegang selendang sambil megang padi. Syirik ini. Syirik dalam bab rububiyah. Ya, syirik dalam bab rububiyah. Tidak ada Dewi Padi. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dusun antum di orang-orang Bandung, Jawa Barat ada keyakinan seperti ini. Apa itu? Gak ada keyakinan Dewi Sri itu. Sama siapa? Bahan-bahan izin umpan panen gitu. Kalau antum pahami Kalimantan apa? Ada? Nggak tahu? Ada? Misalkan tadi yang Dewi Sri, ada. Kemudian
Waqtalafal ulama fit tamaim idza kanat minal Qur'an. Ini faedah dari Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, ikhtalafal ulama fit tamaim idza kanat minal Qur'an. Para ulama berbeda pendapat tentang jimat kalau Al-Qur'an. Nah, di sini kata Syekh bin Baz, waqtalafal ulama fit tamaim idza kana minal Qur'an. Para ulama berbeda pendapat tentang jimat kalau berasal dari Al-Qur'an. Au minad da'awatil mubahah, atau berupa doa-doa yang mubah. Faham antum? Lutfi pernah dengar ada istilah Al-Quran Stambul. Kecil yo. Pas dibuka panjang. Belum pernah Intinya tulisan ayat Al-Quran. Asmaul Husna kadang. Ayat Al-Quran. Atau doa-doa yang mubah. Ini Ustadz Kiai antum, Ustadz Abdul Hajat, sini Umam, mau kemana tuh? Mau merantau Ustadz, supaya antum ada doa pena, supaya antum Ustadz izin Ustadz Pak Yai, ini mau izin pulang kampung untuk bantu orang tua kerja, usaha, kayaknya nggak bisa lanjutkan pondok pesantren lagi. Oh ya sudah, mohon bimbingan dan arahannya Pak Kiai. Kamu mau kerja apa? Mau dagang Pak Kiai. Ya sudah, ini Pak Kiai ya, tuliskan Allahumma firli zanbi. Tulis apa segala macam ya. Intinya doa. Ya, misalkan. Tulis, dilipat. Ini kau bungkus dengan kain putih. Ya enggak? Bawa setiap kali nak buka jualan. Baca bismillah 3 kali, pas buka jualan, nak jualan apa? Jualan cilok. Kalau kau rajin ini tadi, setiap kali buka jualan cilok baca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baca bismillah, tahan napas, dan kau jangan lupa ini tadi, bawa setiap kali jualan, dibungkus dengan kain putih. Ini kan kayak kiai tapi ini kan nyesatkan, ini dukun ini namanya. Ya. Boleh nggak yang seperti ini tadi? Nggak boleh, pinter sekali ya. Jawabannya nggak boleh. Tapi kan ayat Quran, pas antum buka, ketika antum buka ayat Al-Quran, ayat kursi, kita baca dulu, belum selesai keterangan Syekh bin Baz. Aska udah ngomong nggak boleh dia. Pertanyaannya, hal hiya muharramatun amla? Apakah hukumnya haram ataukah tidak? Waswab, dan yang benar tahrimuha, hukumnya haram. Liwajhain, dengan 2 alasan. Liwajhain, dengan 2 alasan, dengan 2 sisi alasannya. Ahadihima, alasan yang pertama, umumul ahadits al-madhkurah, berdasarkan keumuman hadis. Apa hadis Nabi SAW? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang bergantung dengan tamimah, maka sungguh telah syirik. Mau dia ayat Al-Quran, mau dia doa, mau dia hadis, kalau dijadikan jimat, maka syirik. Fa innaha ta'ummu at-tamaima min al-Quran wa ghairil Quran. Karena sabda Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau bergantung dengan tamimah, dia adalah syirik. Itu mencakup Al-Quran atau selain Al-Quran. Wal wajhi tsani, sisi yang kedua, saddu dzari'ati syirki, untuk menutup celah jalan menuju syirik. Saddu dzari'ah, menutup wasilah, menutup jalan celah menuju syirik. Kenapa? Fa innaha idza ubihatit tamaim minal Qur'an, karena kalau dibolehkan
dibolehkan jimat berupa ayat Al-Quran. Wah, ayat Al-Quran itu tulisannya ayat kursi ditulis Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, kemudian tertulis ayat kursi, di kiri dan kanannya ada Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Misalkan ya, misalkan ini kertas putih ini tertulis ayat kursi misalkan ya. Nah, kemudian di sisi sini tadi mungkin dituliskan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Al-Aziz, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Apa manfaatnya? Kalau engkau bawa berdagang maka daganganmu laris. Kalau engkau bawa kerja maka engkau akan berwibawa di kantor. Kalau engkau ingin dikeroyok orang, bawa kelahi misalkan, maka engkau akan kebal. Karena di sini tertulis apa? Di bawah pedagang ada tertulis Al-Fattah Ar-Razzaq. Dibawa ke tengah-tengah perempuan ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih katanya tadi. Ayat kursi pula dilipat ya kan, tulis, bungkus kain putih, gantungkan di leher, jaka sembung. Nah itulah namanya jimat. Difahami? Kata Syekh bin Baz, fa innaha idza ubihatit tamaim minal Qur'an ikhtalatat bit tamaim al-ukhra. Karena kalau dibolehkan jimat dengan ayat Al-Qur'an tadi, maka akan bercampur dengan jimat-jimat yang lain. Washtabahal amru, sehingga perkaranya akan buat tersamarkan. Wan fataha, dan akan terbuka babus syirki, bab kesyirikan. Bita'liqit tamaimi kulliha, dengan cara menggantungkan jimat, seluruh jimat. Akhirnya kalau dibolehkan orang semua menggantungkan jimat. Ya pada yang ini doa isinya, yang ini hadis, yang ini ayat Al-Quran, yang ini matan ajrumiyah, ada lagi matan mutamimah, ada lagi matan arba'in nawawi. Ya pada kata beliau, wan fataha babu syirki bi ta'liqi tamaimi kulliha wa ma'lumun anna saddadz dzara'i al-mufdiya ila syirki wal ma'asi min a'dhamil qawaidisy syar'iyyah wallahu waliyut taufiq. Kata Syekh bin Baz, perkara yang sudah dimaklumi bahwasanya saddadz dzara'i, menutup celah, al-mufdiyah, yang bisa mengantarkan ila syirki wal ma'asi, yang bisa mengantarkan kepada syirik dan maksiat, min a'dhamil qawaidisy syar'iyyah wallahu waliyut taufiq, termasuk kaedah syar'iyyah yang paling besar. Jelas? Jelas sekali ya, nutup celah, nutup jalan. Wallahu taala alam shawab. Ya ikhwan, ini menjelang maghrib, mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Antum nak persiapan makan, pada maghrib antum ada pelajaran dan yang semisalnya. Ya, anak akan ada kajian di komplek pelabuhan. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Jelas ya?